Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Imtiani Zaroti. Saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Dosen pengampu Bapak Sunanto, SPD MPD. Mata kuliah Landasan Pendidikan. Saya dari kelas A PGSD angkatan 2021. Dan materi yang akan saya bahas saat ini adalah landasan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengertian perencanaan pendidikan. Nah, apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan adalah suatu proses berpikir yang mendalam, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta merumuskan hal-hal yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, ada landasan-landasan perencanaan pendidikan. Landasan perencanaan pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, yang keempat landasan kultural, dan yang kelima landasan yuridis. Nah, apa itu landasan filosofis? Landasan ini bersifat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen, artinya mencintai, dan sophos atau sophis artinya hikmah, arif, atau bijaksana. Jadi, filsafat adalah mencintai hikmah atau kebijaksanaan. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada landasan psikologis. Psikologis berasal dari kata Yunani, yaitu psiko yang artinya roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos dapat diartikan ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Yang ketiga ada landasan sosiologis atau sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber dari sosiologi. Yang keempat ada landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Dan yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggara pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Yang ketiga, ada unsur-unsur perencanaan pendidikan. Ada beberapa unsur pentingnya terkandung dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, proses pembangunan dan pengembangan. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir, tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Materi yang keempat ada ciri perencanaan pendidikan. Ciri perencanaan pendidikan yang pertama adalah perencanaan pendidikan merupakan proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang mempunyai konsisten. Yang
Yang kedua, ada perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelapor. Yang ketiga, perencanaan pendidikan selalu memerhatikan dan menganalisis faktor ekologi lingkungan. Yang keempat, perencanaan pendidikan harus diorientasi pada pembangunan. Materi yang kelima, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip yang pertama ada prinsip interdisipliner, yang kedua ada prinsip efektivitas efisiensi, yang ketiga ada prinsip fleksibel, yang keempat ada prinsip progress of change, yang kelima prinsip objektivitas, rasional, dan sistematis, dan prinsip yang terakhir ada prinsip kooperatif atau komprehensif. Interdisipliner. Prinsip ini menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip efektivitas efisiensi. Prinsip ini dilakukan secara cermat dan matang sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Yang keempat ada prinsip progress of change. Prinsip ini terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan. Yang kelima, prinsip objektivitas, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional. Dan yang terakhir ada prinsip kooperatif komprehensif. Artinya, perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalisasi semua warga sekolah dalam bekerja sebagai tim yang baik. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas saat ini adalah ruang lingkup perencanaan pendidikan. Nah, apa itu ruang lingkup perencanaan pendidikan? Secara garis besar, dilihat dari tinjauan, tataran, dan cakupannya. Perencanaan pendidikan bersifat nasional atau makro, daerah atau regional, lokal dan kelembagaan atau institusional, bahkan operasional. Perencanaan pendidikan pada tingkat nasional mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun usaha bangsa. Ditinjau dari sisi metodologi, perencanaan pendidikan itu dapat disebut rasional atau sistematik planning karena perencanaan ini menggunakan prinsip dan teknik berpikir sistematis dan rasional ilmiah. Oleh karena itu, apapun bentuknya perencanaan pendidikan menggunakan serangkaian proses atau langkah perencanaan. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.